Regenerasi bukan sekadar wacana, yang mudah lanjutkan tujuan utama. Siapa sajakah mereka? Berikut berita selengkapnya. Selamat datang di Jendela Transfer. Real Madrid dikabarkan menggagalkan ambisi Tottenham Hotspur untuk merekrut Nico Paz, dengan raksasa Spanyol tersebut berencana membawanya kembali ke Santiago Bernabeu pada tahun depan. Menurut jurnalis Fabrizio Romano, Real Madrid tertarik memulangkan Paz dari Como pada musim panas mendatang, dan siap bernegosiasi terkait harga yang diminta klub Serie A tersebut, meskipun mereka sebenarnya memiliki klausul pembelian kembali senilai 10 juta euro. Selain klausul itu, Real juga memiliki hak 50% dari penjualan masa depan atas gelandang asal Argentina tersebut. Diketahui Tottenham telah mengajukan tawaran resmi sebesar 70 juta euro, termasuk tambahan bonus, melalui perantara kepada Como. Namun sang pemain dan Como langsung menolaknya. Penolakan tersebut juga dilatar belakangi oleh Real Madrid yang telah memberi jaminan kepada Como, bahwa mereka akan menyamai setiap tawaran yang datang untuk sang pemain. Dengan langkah itu, klausul pembelian kembali praktis diabaikan. Nico Paz terus menjadi sosok penting di Como asuhan Cesc Fabregas. Ia mencatatkan 1 gol dan 1 assist dalam laga pembuka Serie A melawan Lazio akhir pekan lalu, dan untuk musim ini dipastikan tetap melanjutkan kiprahnya bersama klub Italia tersebut. Arsenal dikabarkan tengah melakukan kontak dengan Bayer Leverkusen serta agen perwakilan bek asal Ekuador, Piero Hincapié. Informasi ini disampaikan oleh jurnalis transfer kenamaan, Fabrizio Romano. Tottenham sebenarnya siap merekrut Hincapié melalui skema pinjaman dengan kewajiban membeli senilai 60 juta euro. Namun, bek berusia 23 tahun itu disebut lebih memprioritaskan kepindahan ke Arsenal. Nama Hincapié memang sudah lama masuk dalam daftar incaran Arsenal, dan kali ini Tottenham kembali berpotensi kalah saing karena sang pemain lebih menginginkan bergabung ke Emirates Stadium. Spurs sejatinya sudah membuka pembicaraan dengan Leverkusen untuk skema pinjaman. Tetapi Arsenal justru berpeluang menawarkan transfer permanen, yang jelas lebih menarik bagi klub Bundesliga tersebut. Piero Hincapié dinilai sebagai sosok ideal berkat kualitas, pengalaman, serta fleksibilitasnya di lini belakang. Peluang Arsenal untuk mendapatkannya disebut lebih besar. Namun, The Gunners tetap harus berhasil menjual Zinchenko dan atau Jakub Kiwior terlebih dahulu. Menariknya FC Porto kini sedang melakukan penjajakan kepada Arsenal, untuk merekrut Jakub Kiwior dengan menyiapkan penawaran resmi kepada Meriam London pada minggu ini, tutup Romano. Juventus dikabarkan ditawari kesempatan untuk merekrut legenda Manchester City, Ilkay Gundogan, dan kini mereka harus segera mengambil keputusan. Setelah melepas Douglas Luiz kembali ke Nottingham Forest, manajemen Juventus diperkirakan akan mencari tambahan amunisi di lini tengah. Nama Matt O'Reilly sempat muncul sebagai kandidat terdepan, namun negosiasi dengan Brighton berjalan sulit sehingga Bianconeri mulai melirik opsi lain. Menurut laporan Il Corriere dello Sport yang dikutip Juventus News 24, seorang perantara telah menawarkan Gundogan kepada Juventus, dan klub kini tengah mempertimbangkannya. Meski gelandang asal Jerman itu masih memiliki kontrak 1 tahun, Guardiola jarang memberi Gundogan kesempatan, bahkan ia hanya duduk di bangku cadangan pada 2 laga awal Premier League musim ini. Situasi tersebut membuat Manchester City diyakini siap melepas Gundogan dengan syarat yang menguntungkan, sehingga membuka jalan bagi kepindahannya ke Juventus. Juventus dikabarkan tengah mempercepat negosiasi untuk merekrut winger Lille, Edon Zegrova. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, kontrak Zegrova bersama Lille akan berakhir tahun depan, dan sang pemain telah menyampaikan niatnya untuk mencari klub baru. Namun, Juventus enggan membayar bandrol yang dipatok sebesar 25 juta euro, mengingat kontraknya hanya tersisa 1 tahun. Manajemen Bianconeri berupaya menekan harga, meski transfer ini masih bergantung pada potensi penjualan Nico Gonzalez, yang kini kembali akan dijajaki oleh Atletico Madrid. Sementara itu, Zegrova dinilai siap melangkah ke level berikutnya dalam karirnya setelah tampil gemilang di Ligue 1 dalam 2 tahun terakhir. Ia mencatatkan 26 gol dan 18 assist untuk Lille, meski perkembangan impresifnya sempat terhambat akibat cedera musim lalu. Jika bergabung, Zegrova akan bereuni dengan mantan rekan setimnya di Lille, Jonathan David, yang sudah lebih dulu pindah ke Turin dengan status bebas transfer pada musim panas ini. Raksasa Italia, AC Milan, dikabarkan batal merekrut Victor Bonifaci, sehingga nama lain kembali masuk dalam daftar pertimbangan. Pada awalnya, Milan telah menyepakati untuk merekrut Victor Bonifaci musim panas ini, namun proses tersebut akhirnya batal karena striker asal Nigeria itu tak lolos tes medis. Dan jurnalis Fabrizio Romano menyatakan bahwa kesepakatan tersebut pun batal terjadi. Dengan batalnya rencana itu, Milan pun segera kembali ke opsi alternatif. Menurut Milan News,
manajemen Rossoneri mulai mengerjakan solusi lain, dan nama Dusan Vlahovic kembali muncul dalam daftar incaran. Pada Sabtu malam, kontak dengan agen Darko Ristic kembali dijalin untuk mengeksplorasi situasi sekaligus mencari jalan keluar terkait tuntutan gaji sang penyerang. Vlahovic saat ini sudah menerima 2 juta euro dari total 12 juta euro yang menjadi haknya pada tahun terakhir kontrak bersama Juventus. Dari sisi transfer, kesepakatan antara Milan dan Juventus diakini tidak akan menjadi masalah, dengan biaya sekitar 15 juta euro ditambah bonus. Namun, kendala terbesar tetap berada pada gaji pemain, sementara waktu semakin terbatas untuk menemukan solusi tersebut. Media Italia melaporkan bahwa nama Adrien Rabiot kembali masuk dalam radar AC Milan, setelah adanya pertemuan antara pelatih Massimiliano Allegri dan Direktur Olahraga Iglitar pada hari Minggu. Menurut laporan dari berbagai sumber, Allegri dan Tar duduk bersama untuk membahas strategi transfer. Calcio Mercato menyebutkan bahwa pertemuan tersebut membahas situasi sejumlah target, termasuk Konrad Harder, Dusan Vlahovic, serta sektor lini tengah yang dianggap masih membutuhkan perhatian. Dalam laporan tersebut, Rabiot menjadi salah satu nama yang semakin menarik perhatian Rossoneri. Milan sejatinya sudah mendatangkan banyak pemain baru di lini tengah. Namun, mereka masih mempertimbangkan langkah untuk merekrut Rabiot. Football Italia menambahkan bahwa Milan meminta untuk selalu mendapat perkembangan terbaru terkait situasi sang gelandang. Sementara itu, Napoli juga disebut telah menjalin komunikasi dengan agen sekaligus ibu dari sang gelandang, Véronique Rabiot. Barcelona sedang mempertimbangkan untuk menebus klausul rilis striker muda Villarreal, Eta Eyong. Kabar ini dikonfirmasi oleh Fabrizio Romano melalui kanal YouTube-nya. Hal itu sekaligus menegaskan laporan Sport bahwa memang belum ada tawaran resmi. Namun Barcelona benar-benar tertarik pada Eyong, dan percaya bahwa klausul rilis sang pemain nilainya lebih rendah dari angka yang sebelumnya diberitakan. Menurut laporan Diario Sport, Barcelona tengah memantau serius situasi penyerang berusia 21 tahun tersebut. Klausul rilis Eyong berada di angka 10 juta euro, dengan setengah dari jumlah itu akan jatuh ke mantan klubnya, Cadiz, dan setengah lainnya ke Villarreal. Rencana Barcelona, jika benar-benar menebus klausul itu, adalah langsung meminjamkan Eyong ke klub La Liga lain sebelum bursa transfer ditutup. Dengan begitu, Barcelona dapat mengontrol masa depan sang pemain sembari menyiapkannya menjadi bagian dari skuad utama di masa mendatang. Untuk saat ini, Blaugrana baru sebatas menunjukkan ketertarikan. Namun, situasi ini bisa berkembang dengan cepat dalam waktu dekat. Yeremay, pemain milik Deportivo La Coruna, kini menjadi salah satu pesepak bola yang diminati di bursa transfer Eropa. Performa gemilangnya dalam beberapa musim terakhir membuat banyak klub papan atas tertarik. Dilansir dari Fichajes, Manchester City dan Paris Saint-Germain resmi masuk dalam daftar peminat. Hal yang paling mencuri perhatian adalah kesediaan kedua klub raksasa tersebut untuk menebus klausul rilis Yeremay yang nilainya lebih dari 60 juta euro. Sebagai seorang winger, Yeremay menunjukkan perkembangan luar biasa dalam permainannya. Kemampuannya menciptakan peluang serta berkolaborasi dengan rekan setim menjadikannya sosok kunci di Deportivo. Media asal Spanyol itu menambahkan, bahwa pemandu bakat dari City dan PSG telah mengikuti hampir setiap pertandingannya, dan mereka terkesan dengan kecerdasan serta pengambilan keputusan di atas lapangan. Di sisi lain, Deportivo La Coruna sangat menyadari dampak besar jika harus kehilangan salah satu pemain terbaiknya. Dengan klausul lebih dari 60 juta euro, klub akan mendapat kompensasi yang layak, sekaligus ruang untuk memperkuat sektor lain dan merencanakan musim depan dengan lebih aman. Terima kasih telah menyaksikan channel Jendela Transfer. Bila ada saran dan masukan bisa langsung komen di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Agar kamu tidak ketinggalan update terbaru dan menarik, seputar berita transfer pemain, dari tim sepak bola kesayangan kamu. Salam.